Lenggo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum DPP Patelki, Bapak NS Widodo, SPD MKes, yang kami hormati pula Prof. Windarmanto, Prof. Rahayu, dan teman-teman di jajaran pengurus DPP, serta kolega ATLM seluruh Indonesia yang hari ini juga sudah bergabung di acara webinar Patelki ke-10. Hari ini saya diberikan tugas oleh DPP untuk menyampaikan tentang legal aspect of professional contribution during the pandemic. Yang kita akan berbicara tentang bagaimana aspek legal peran dari tenaga kesehatan khususnya ATLM pada masa pandemik ini. Dan kita akan belajar bersama-sama nanti selama barangkali 30 sampai 45 menit saya akan menyampaikan materi yang nantinya akan kita, jadi pemicu diskusi kita yang berkaitan dengan itu. Karena di beberapa kesempatan sering mendengar teman-teman berkeluh kesah bagaimana kemudian hak dan kewajiban, yang sudah dilakukan dan haknya bagaimana diberikan atau tidak gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang berbahagia tentu dalam hari libur ini banyak beristirahat di rumah ya, tapi hari ini luar biasa ikut bergabung di kegiatan webinar Patelki dan hari ini ada sekitar 15.000 peserta yang sudah mendaftar di kegiatan webinar ke-10 ini. Mudah-mudahan semuanya hadir dan bisa menyimak materi sehingga tidak ada lagi miskomunikasi, tidak ada lagi salah persepsi terkait dengan bagaimana perlindungan hukum, kemudian bagaimana eh, pemberian hak dari pemerintah khususnya yang berkaitan dengan apa yang menjadi haknya teman-teman semua di lapangan gitu. Ya, kita akan memulai. Jadi virus corona di Indonesia diumumkan presiden pada tanggal 2 Maret ya teman-teman waktu itu dan menjadi heboh begitu dan jadi terus terang jadi sorotan dunia karena berbagai persoalan. Dan ternyata memang tanggal 4 Februari 2020 Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan sebuah keputusan tentang bagaimana penetapan infeksi novel coronavirus sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Kemudian sampai kemudian muncul keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat tentang coronavirus yang kebetulan saat itu lahir atau muncul atau terbit tanggal 31 Maret 2020. Jadi selang hampir 1 bulan setelah diumumkan gitu. Nah di dalam Kepres dinyatakan tentang apa sih sebenarnya kedaruratan kesehatan masyarakat itu. Ternyata di situ ada adanya penyebaran penyakit menular gitu ya, termasuk di dalamnya adalah COVID dan itu akan menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah dan lintas negara. Jadi tepat kalau kemudian WHO menyatakan sebagai pandemi global. Nah, teman-teman, sebagai ini mengulas saja ya, karena teman-teman barangkali sudah lupa tentang pelajaran PPKN, dulu mungkin pendidikan moral Pancasila, kewarganegaraan gitu ya. Kita akan, sedikit ke belakang agar teman-teman juga bisa, mengingat kembali pondasi kita yang kuat gitu ya, terkait dengan bahwa Indonesia adalah negara hukum gitu ya, dan termaktub dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia di pasal 1 ayat 3 bahwa dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Di dalamnya termaktub atau tertulis segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Karena kita apa? Kita adalah warga negara yang punya persamaan kedudukan di dalam hukum. Jadi dilindungi. Kemudian di pasal 28 ada dikatakan tentang bagaimana penegakan dan perlindungan hak asasi manusia itu sesuai dengan prinsip yang dianut negara hukum yaitu demokratis. Ada jaminan, ada diatur, kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah ini kalau kita bicara tentang bagaimana posisi Indonesia menganut sebagai negara hukum. Selanjutnya, nah teman-teman kalau bicara hukum tentu banyak hal yang kemudian menjadi mengerutkan kening ya kita. Hukum apa sih hukum gitu ya? Ternyata memang di berbagai kesempatan gitu ya, di semua aspek kehidupan kita itu ternyata diatur. Siapa yang kemudian mengatur itu? Yang mengatur adalah penguasa.
penguasa dari masyarakat sebagai warga bangsa itu. Nah, di sana kemudian menetapkan hukum gitu ya, karena penguasa itu punya kewenangan. Kemudian dinyatakan sebagai peraturan dan itu mengikat. Bahkan kemudian yang namanya hukum itu memaksa orang kemudian untuk mengikuti itu. Sehingga ketika ada hukum, tata kelola menjadi baik itu tidak ada chaos, tidak ada kerusuhan. Nah, artinya bahwa hukum itu memang sangat diperlukan bagi perkembangan suatu bangsa. Jadi kalau tidak diatur tentu saja ya bagaimana masyarakat ini akan bisa menjalankan roda kehidupannya. Semua orang akan semau-maunya kan begitu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ketika berbicara hukum, tentu teman-teman, di benaknya selalu dikatakan bahwa, "Oh, nanti bicara tentang peradilan, bicara tentang, apa namanya, tahanan, sanksi, dan lain sebagainya." Nah, kalau kita lihat, jabaran untuk bagaimana teman-teman bisa memahamkan diri gitu ya, bisa memahami tentang, eee ketika menganalisis sebuah aturan gitu, yang tentu saja akan menjadi pijakan kita dalam melakukan kegiatan. Ada aturan yang namanya tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarkinya. Ya, hierarki itu dimulai dari Undang-Undang Dasar, ketetapan majelis, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, sampai kemudian peraturan daerah kabupaten. Nah, itu dituangkan dalam apa? Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika eh, apa namanya, teman-teman menganalisis sebuah keputusan gitu ya atau kemudian, regulasi itu harus dilihat ada nggak dasarnya. Teman-teman kalau lihat di konsideran atau yang menimbang, mengingat dan seterusnya di situ pasti tertulis gitu ya, bagaimana undang-undang dasarnya dicantumkan, di pasal berapa kemudian menjadi dasar pertimbangan dibuatnya sebuah regulasi atau aturan. Nah, teman-teman kalau biasanya gitu ya, yang sederhana saja ketika teman-teman mendapatkan SK gitu ya, SK pertama kali bekerja tentu, yang dilihat bukan tata urutan aturannya kan, tapi gajinya berapa sih kan gitu, nominal gaji biasanya seperti itu ya. Nah, kita mulai jeli seperti itu sehingga ketika nanti ada satu apa, isu, satu apa namanya, pemberitaan yang kemudian tidak jelas dasar hukumnya, tentu bisa dianggap bahwa itu bukan dikeluarkan oleh pemerintah, meskipun nanti di dalamnya barangkali selain peraturan perundang-undangan juga bisa berbentuk sebuah kebijakan atau edaran misalnya begitu. Nah, teman-teman, sudah paham ya sampai ini, jadi kalau menganalisis sesuatu tentu kita akan melihat dulu tata urutannya. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan bagaimana kemudian, eee, dasar ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kepres dan lain sebagainya untuk kemudian perlindungan di dalam kasus COVID-19 misalnya atau pandemi ini. Tadi disampaikan di atas, di depan Undang-Undang 45 gitu ya, di sana tercantum bagaimana kemudian setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan gitu ya, itu hak hak warga negara, setiap orang gitu ya. Kemudian siapa yang kemudian memberikan pelayanan? Yang punya kewajiban itu adalah siapa? Negara, yaitu menyediakan apa? Fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan itu harus bagaimana agar kemudian bisa dijangkau oleh orang atau warga negara. Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Aman yang bagaimana? Tentu saja aman yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Oh iya, tidak menimbulkan efek yang lain gitu ya. Tapi kemudian kalau bicara tentang layanan tentu dalam rangka untuk penyembuhan misalnya seperti itu. Kemudian harus bermutu. Bermutu bisa dari siapa? Dari sifat layanan sendiri atau kemudian dari SDM-nya sendiri. Kemudian terjangkau. Nah, jangkauan ini bisa berupa kemudian akses keterjangkauan secara fisik atau kemudian juga akses misalnya berkaitan dengan biaya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti akan ada yang namanya jaminan, kesehatan. Nah, kemudian bentuk layanan itu apa? Kalau di Undang-Undang, Kesehatan 36 tahun 2009 dia bicara tentang upaya kesehatan. Jadi seluruh, sistem gitu ya yang berkaitan dengan layanan itu adalah upaya kesehatan. Ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif begitu. Kemudian siapa yang kemudian yang berkaitan dengan itu, ada yang namanya sumber daya kesehatan. Nanti kalau teman-teman
lebih menggali lagi di sistem, sistem layanan kesehatan tentu di sana ada yang namanya, eee, man money material gitu ya, bicara tentang sumber daya. Nah, kemudian di dalamnya adalah yang namanya tenaga kesehatan. Nah, teman-teman di sini adalah semua tenaga kesehatan. Nah, sebelum memasuki ke materi yang lain, yang berkaitan dengan pandemi, ini ada namanya, doktrin gitu ya atau kemudian norma gitu ya, yang teman-teman bisa lihat di sini terkait dengan keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi atau solus populi suprema lex. Kemudian nanti bicara bahwa kalau hukum kesehatan tentu kita bicara bagaimana lex specialis derogat legi generali, yakni undang-undang yang khusus menyampingkan yang umum. Karena ada beberapa isu ketika bicara tentang bagaimana sih layanan kedaruratan apakah kita bisa menolak ketika kita, melayani pasien dengan, kasus COVID, 19 misalnya. Nah, nanti akan kita lihat. Kemudian yang lainnya silakan nanti asas legalitas, kemudian atas persamaan hukum dan lain sebagainya bisa dipelajari oleh kawan-kawan semua. Nah, kemudian kita lihat, kalau tadi bicara tentang aspek legal di judul saya, topiknya, maka pengertian legal itu berasal dari bahasa Belanda atau legal, gitu ya, double G gitu ya, double G, yang pengertiannya adalah sah menurut undang-undang. Jadi kalau melakukan praktek layanan, apakah sudah sah menurut undang-undang atau belum? Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, legal diartikan juga sama, sesuai dengan undang-undang. Kalau tadi bahasa Belanda, bahasa Indonesianya juga ada, gitu ya. Nah, teman-teman berbicara tentang bagaimana, implementasi hukum di dalam layanan laboratorium medik, kita akan berbicara tentang bagaimana hubungan hukum. Jadi setiap, setiap sebuah layanan gitu ya, baik itu kesehatan, baik itu layanan medik pada khususnya, itu ada 2, 2 subjek gitu ya, yang namanya pemberi layanan, kemudian di sini ada penerima layanan, maka di sini akan ada proses. Nah, masing-masing pemberi layanan kalau kita bicara lab medik berarti di mana? Di laboratorium, gitu ya. Siapa yang ada di sana? Tentu ada yang namanya ATLM, dan di sini siapa penerima layanan? Tentu dia pasien. Nah, masing-masing ini dinamakan dengan subjek hukum. Nah, ketika subjek hukum itu maka dia punya apa? Punya yang melekat adalah hak dan kewajiban. Nah, ketika ada hak dan kewajiban, ini kembali ke atas misalnya, bahwa dalam proses ini gitu ya, setelah ada hak dan kewajiban, kemudian tentu saja orang memberi layanan kan tidak diam-diam baik kan gitu ya, tapi juga berkomunikasi, saling bertemu misalnya. Bisa juga di situ bertemunya tidak dengan ATLM misalnya, tapi dengan apa rekam medisnya, dengan dokternya, dengan bidannya atau dengan siapapun gitu ya yang ada di sana, misalnya di Fasiankes. Kemudian apa yang kemudian menjadi objek? Kalau tadi subjeknya adalah siapa? Pemberi dan penerima. Jadi objeknya adalah upaya kesehatan yang tadi di depan sudah saya sampaikan. Kemudian mereka harus apa? Melakukan praktek layanan dengan cermat dan hati-hati. Ingat, cermat dan hati-hati karena tadi apa? Harus aman, bermutu dan terjangkau. Nah, ketika hak dan kewajiban ini masing-masing sudah dipunyai oleh si subjek hukum tadi, maka ketika memberikan layanan ada pertanggungjawabannya. Nah, kalau kita kerja cermat dan hati-hati tentu tidak akan dibebani tanggung jawab, yang berkaitan dengan kasus nanti misalnya pidana, perdata maupun administrasi. Nah, sampai sini teman-teman sudah tahu ya bahwa ada hubungan hukum di layanan laboratorium medik yang sebenarnya kalau kita lihat dalam hukum kesehatan itu menjadi bagian dari transaksi terapeutik. Artinya ada perjanjian penyembuhan. Karena tidak saja kemudian hanya dokter, tapi di sebuah layanan kita, tahu ada sekitar 38 kalau tidak salah ya, jumlah tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, jenis atau nomenklatur gitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam kasus pandemi tentu ada dampaknya. Nah, dampak itu bisa, berdampak di bidang ekonomi, kemudian di bidang hukum sendiri, kemudian juga dampak di dalam, kehidupan sosial, atau kemudian dampak di bidang kesehatan yang tentu saja menjadi konsen kita ya, hari ini bicara tentang hukum dan kesehatan. Kemudian bagaimana implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kita, gitu ya. Di sini ada misalnya, nanti yang akan kita bahas. Oke, jadi nanti kita akan bicara tentang bagaimana kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan, kemudian pemeriksaan laboratorium COVID-19,
kemudian bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, kemudian keseimbangan antara hak tenaga kesehatan dan kewajiban di layanan, kemudian yang terakhir tentang bagaimana tentang hoax gitu ya, penyebaran berita, informasi kebohongan terkait dengan COVID-19 gitu ya, dan bagaimana upaya penanganannya. Ini penting karena di beberapa waktu yang lalu teman-teman kemudian banyak share gitu ya, nge-share sesuatu yang kebenarannya tidak betul gitu. Jadi harus ditelusuri. Saya paling tidak suka gitu loh dalam satu grup kemudian share tidak ada sumber beritanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian disertai misalnya share tentang sesuatu hal yang itu yang bersifat informatif dan ada kebenarannya tentu akan diikuti. Nanti akan saya cerita bagaimana kemudian hoax ini beredar di masa pandemi ini. Nah, teman-teman, tadi kan kita bicara tentang bagaimana kompetensi dan kewenangan. Nah, kita lihat, di dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, bagaimana kita melihat, definisi dari tenaga kesehatan itu sendiri. Sebenarnya gampang kalau kita bicara tentang apa sih tenaga kesehatan itu ya. Teman-teman kan di sana, membaca gitu ya, bahwa seorang tenaga kesehatan adalah orang yang kemudian mengabdikan diri. Pengabdian, pelayanan gitu ya, bukan kemudian kita mencari sesuatu di sana gitu ya, itu yang pertama. Kemudian apa syarat berikutnya adalah dia harus memiliki pengetahuan dan atau keterampilan. Di mana dia peroleh itu? Tentu di pendidikan. Karena bicara tentang tenaga kesehatan tentu bicara apa? Bidangnya, tentu bidangnya di kesehatan. Yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk apa? Melakukan upaya kesehatan. Karena nggak mungkin dong seorang tenaga kesehatan hanya diem saja kan gitu, tapi tentu dia akan melakukan praktek layanan dalam upaya kesehatan. Nah, yang paling penting tadi kalau kita bicara tentang kewenangan tadi ya, di sini ada, disebutkan di dalam, definisi dari tenaga kesehatan di dalam undang-undang. Nah, di dalam undang-undang, Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan juga Permenkes 75 tahun 2015 tentang Puskesmas ini bicara nomenklatur. Nah, ya, bicara nomenklatur gitu ya, eee sejak berlakunya undang-undang tentang tenaga kesehatan, maka nama dari analis kesehatan adalah ahli teknologi laboratorium dengan segudang kompetensi dan kewenangannya gitu ya. Di profesi sudah disebut seperti itu misalnya di Permenkes 75 tahun 2015 tentang Puskesmas, kemudian di dalam pendidikan sekarang prodinya sudah berubah juga misalnya prodi D3 TLM. Walaupun mungkin penamaannya karena sesuai dengan di Kemenristek waktu itu adalah teknologi laboratorium medis gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita tidak akan mempermasalahkan, huruf K dan S-nya, karena lulusan dari, prodi TLM nantinya pun akan masuk ke Patelki yang tentu saja namanya akan, menjadi ahli teknologi laboratorium. Kemudian di layanan juga sama ya, seperti itu. Nah, ini nomenklatur. Jadi teman-teman kita patut bersyukur dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 ini, karena apa? Tentu di sana akan ada jaminan perlindungan, jaminan kemudian kompetensinya, tanggung jawabnya, kewenangannya, dan lain sebagainya itu sudah diatur gitu ya. Jadi istilahnya ya kita, bersyukur sekali gitu ya, sudah ada aturan yang kemudian akan berpihak kepada kita. Walaupun nanti mungkin akan banyak keluhan sebenarnya, di mana sih sebenarnya kan gitu ya, nanti diskusi kita akan ke arah sana. Nah teman-teman tadi kita bicara tentang bagaimana, syarat seorang tenaga kesehatan harus punya keterampilan dan lain-lain, maka itu termaktub dalam ini, eee istilah kompetensi gitu ya, istilah kompetensi. Akan ada 3 hal atau 3 ranah gitu ya, yang kemudian ada di sana. Kita bicara tentang bagaimana knowledge-nya yang tentu saja diperoleh melalui apa? Melalui pendidikan, ilmu pengetahuannya, kan begitu. Kemudian kalau kita vokasi maka yang menjadi bobot penting adalah tentang skill atau keterampilan kita, ya. Kemudian di sana ada lagi yang tak kalah penting tentang bagaimana attitude dan perilaku kita. Nah, nanti yang berkaitan dengan dengan pekerjaan sehari-hari tentu teman-teman sudah tahu yang namanya etika profesi. Jadi ini berkaitan juga dengan bagaimana, layanan kita sehari-hari begitu. Nah, kemudian secara administratif aspek legal kompetensi dan kewenangan itu bisa ditunjukkan. Tadi yang namanya knowledge itu melalui ijazah. Ya, ada ujian kompetensinya gitu ya, dan nanti akan memperoleh sertifikat kompetensi. Nah, gunanya apa? Gunanya ini untuk mengurus yang namanya apa? STR ya, kemudian nanti STR ya, kemudian untuk mengurus yang namanya SIP.
Jadi orang praktek itu gitu ya, seperti hanya orang naik motor itu yang harus dipunyai pertama apa kalau naik motor itu? Nah, biasanya teman-teman jawabnya apa? SIM dulu kan? Padahal bukan. Yang harus dipunyai adalah apa? Ya motornya dulu gitu ya. Jadi ini ijazah, serkom, STR itu kan bagian dari kepemilikan sebuah kendaraan gitu ya. Misalnya STR itu terdaftar, terregister gitu ya. Jadi sah kalau kita sudah terregister gitu. Kemudian SIP itu adalah SIM-nya atau lisensinya yang kemudian dibolehkan seorang tenaga kesehatan kemudian melakukan praktek layanan kesehatan. Oke. Kemudian bagaimana, resertifikasi atau perolehan kembali karena STR itu kan ada masa berlakunya 5 tahunan kan begitu. Jadi selama 5 tahun teman-teman harus memperoleh apa, atau mendapatkan SKP atau mengumpulkan SKP. Karena apa? Untuk mendapatkan ini, untuk perpanjangan kan gitu. Jadi kalau ATLM yang normal itu dalam, 1 tahun dia punya 5 SKP, gampang hitungnya ya. Kalau mau jadi ATLM normal yang pertama tentu dari apa, praktek layanannya. Yang dengan logbook itu. Nah, di logbook itu kan teman-teman nggak usah membayar, kan begitu ya, dan berlaku di tahun yang sama. Kemudian berikutnya yang 2 tentu diperoleh dari apa, dari misalnya seminar, pelatihan, workshop gitu ya sebagai dukungan, kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah 1 SKP, usahakan kita kemudian juga punya kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk apa, pengabdian kepada masyarakat. Nah, nanti ini juga bisa pada saat teman-teman bekerja di Fasiankes ada yang namanya kemudian apa, surat, penugasan kewenangan klinis misalnya di salah satu Fasiankes misalnya rumah sakit itu. Sebenarnya apa sih, apa kredensial itu atau pemberian kewenangan privilege itu? Nah, itu sebenarnya bagaimana kemudian pimpinan itu percaya terhadap kompetensi seseorang di dalam satu, Fasiankes gitu. Jadi mungkin satu orang dengan yang lain akan berbeda-beda. Nah, itu kita bicara tentang tadi administrasi, aspek legal, kompetensi, dan kewenangan. Nah, teman-teman masih ingat ya pada saat, mau lebaran kemarin ya? Nah, akan saya tayangkan, apresiasi pemerintah kepada teman-teman ATLN yang sudah berjuang, di garda depan, Hari ini saya penanganan Covid. mengunjungi Silakan Balai Besar disaksikan Teknologi kembali, mudah-mudahan Kesehatan bisa Lingkungan kembali mengingatkan yang kita berada di gitu ya, Jakarta terhadap, dan saya melihat apa yang kemudian kita bagaimana berikan tadi sebagai teman-teman bentuk pengabdian. ahli teknologi laboratorium medik yang terhimpun di Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, PATELKI, bekerja non-stop dengan shift mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore salah satunya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh shift berikutnya, demikian seterusnya 24 jam. Dengan menggunakan APD yang penuh, lengkap, harus berhadapan langsung dengan virus selama 6 jam. Dengan menahan keinginan untuk ke kamar kecil, menahan keinginan untuk minum, untuk makan, dan seterusnya non-stop. Kami hormat dan berterima kasih atas dedikasi rekan-rekan sekalian dari Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Karena Anda memiliki peran yang luar biasa di dalam kaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Ini yang harus kita apresiasi dan kita yakini mereka adalah pekerja yang profesional, yang tidak mengenal hari libur, yang terus melayani kita semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita betul-betul mampu merubah diri, menjaga diri, agar kasus tidak semakin banyak. Nah, itu apresiasi pada saat itu kan lagi baper-bapernya ya teman-teman ya. Nggak ada yang ngucapin, terima kasih, penyebutan pahlawan, pejuang, gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya saya tahu di hati, kecil teman-teman tuh, ya ngapain sih harus ada seperti itu, toh kita selalu menunjukkan dengan apa, dengan karya nyata kita gitu ya. Baik teman-teman, beberapa hal yang terkait dengan, penanganan Covid salah satunya adalah mulai dari sampling ya. Bagaimana sih sebenarnya kewenangan swab naso dan orofaring kemarin juga geger-gegeran gitu ya, tapi DPP Pathologi sudah memfasilitasi dengan membuat surat edaran, di mana kemudian yang tidak menjadi kompetensi kita sebenarnya gitu ya, karena kompetensi ini kan sebenarnya kompetensi, umum di apa, di kalangan dokter gitu ya. Kemudian
yang namanya kedaruratan gitu ya teman-teman, kita nggak usah berpikir yang apa namanya, nanti kalau melanggar bagaimana gitu ya, namanya darurat itu kita harus berpikir lompat jauh ke depan, bagaimana kemudian menyelamatkan anak bangsa yang terjangkit, anak bangsa yang kemudian berada di lingkup pandemik ini, sehingga kemudian harus ada penyelesaian itu. Nah, bagaimana kewenangan tersebut bahwa yang namanya tindakan medik tentu mengintervensi di dalam tubuh gitu ya, menggunakan alat medis misalnya, kemudian ada efek sampingnya, maka itu miliknya apa? Miliknya kewenangan dokter. Nah, ada di dalam undang-undang itu pendelegasian wewenang ya, jadi boleh dilakukan, apalagi sekarang masa pandemik. Tentu saja SDM kita gitu ya, SDM tenaga kesehatan di Indonesia kan semuanya berjibaku nih, berjuang bersama-sama. Tentu tidak semuanya dalam kondisi fit, ada yang kemudian tumbang karena COVID, ada yang kemudian kelelahan karena melayanan, ada yang kemudian meninggal, tentu mereka menjadi seorang pahlawan buat warga maupun bagi kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Maka diperolehlah bagaimana pemberian kewenangan itu dengan yang pertama tentu saja pemberian kompetensi, ya kompetensi dengan memberikan ilmu, kemudian dengan prakteknya, kemudian diberikan suratnya, yang namanya surat penugasan, yang namanya surat pelimpahan wewenang, yang namanya kemudian kredensialnya juga bisa dilakukan oleh pasienkes. Dan jangan lupa ketika melakukan pemeriksaan COVID-19, teman-teman juga harus melihat kembali bahwa harus ada pemeriksaan laboratorium, tidak kemudian ujuk-ujuk orang kemudian datang di itu gitu ya, tapi ada tugas yang kemudian dimandatkan kepada kita untuk melakukan pemeriksaan itu. Sehingga kedaruratan itu menjadi satu justifikasi bahwa semua tenaga kesehatan yang kemudian diberikan pemberian kewenangan itu oleh regulator atau pemberi regulasi, ya diperbolehkan gitu ya. Tapi ingat setelah pandemi tentu saja akan dikembalikan kepada kompetensinya masing-masing gitu ya. Kemudian bagaimana pemeriksaan lab COVID-19? Ada beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya, yang menjadi pedomannya teman-teman gitu ya. Ada Permenkes 42 itu tentu kita bicara tentang bagaimana kewenangan pemeriksaan molekular. Kemudian di Permenaker di SKKNI. Kemudian ada lagi yang di Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Kemudian ada surat edaran dari Kemenkes yang bicara terkait dengan pemeriksaan PCR di laboratorium. Nah, itu beberapa yang terkait dengan dasar kita melakukan pemeriksaan laboratorium COVID-19. Nah, ini ada beberapa kasus kemarin teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat di media massa atau di media elektronik gitu ya, terkait dengan bagaimana, tentang menyebarkan, rekam medis, membocorkan gitu ya, yang berkaitan dengan itu. Ini contoh kasus saja gitu, nanti teman-teman barangkali akan ketemu di diskusi nanti. Nah, kemudian terakhir teman-teman saya akan bicara tentang bagaimana hoax gitu ya. Jadi, hoax yang berkaitan dengan COVID itu sangat, banyak sekali kemarin kita lihat misalnya pengobatan dengan bawang putih, kemudian kemarin apalagi yang berkaitan, dengan, konspirasi dan lain sebagainya itu kan banyak. Teman-teman bisa melihat di Kemeninfo ya jumlah data hoax berapa gitu ya. Jadi hoax itu menurut Oxford Dictionary adalah humorous or malicious deception atau dalam bahasa Indonesia adalah berita bohong gitu ya. Jadi berita bohong itu tentu tidak ada dasar ilmiahnya. Teman-teman sebagai masyarakat ilmiah yang terdidik, punya ilmu, apalagi nanti kalau bicara tentang laboratorium tentu tentu teman-teman ini lebih paham gitu ya, lebih jago di bidangnya itu, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh misalnya, teman-teman berkaitan dengan jumlah gitu ya, karena apa, hoax itu selalu berkaitan dengan di media sosial lebih banyak di situ gitu loh. Ada 49% atau sekitar 130 juta orang Indonesia itu mengakses media sosial selama lebih dari 3 jam setiap hari. Coba teman-teman saya pernah ngetes juga di saat jam kerja gitu ya, saya coba WA, ternyata dibalas gitu, jangan-jangan di tempat kerja menggunakan ini, membawa HP gitu, padahal kan nggak boleh ya di tempat kerja pada saat pelayanan, kecuali mungkin sedang di administrasi gitu ya, yang tidak berkaitan dengan sampel karena itu tentu bahaya sekali gitu ya. Nanti berkaitan dengan bagaimana jaminan, kesehatan K3-nya. Kemudian 90% informasi viral di Facebook adalah hoax. Nah, ini Keminfo yang bilang gitu ya, datanya ada di sana di 2018, 90% coba viral. Nah, Indonesia itu kan kalau yang hal-hal viral gitu, yang konyol-konyol gitu kan gampang gitu ya, apalagi yang mohon maaf gitu ya,
yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Di WA saja itu ada 95% informasi kesehatan itu adalah hoax. Ini penelitian dari Dewan Pers Indonesia di 2018 juga gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati betul. Karena apa? Kesehatan itu kemudian menjadi ladang yang cukup subur untuk memanen hoax. Karena apa? Rendahnya pengetahuan orang-orang terhadap kesehatan itu sendiri. Jadi suka abai gitu ya, suka mengabaikan tentang kesehatan sehingga ya gampang gitu kan. Kemudian hoax kesehatan bisa jadi merupakan hoax yang menimbulkan dampak paling berbahaya. Nah, karena apa? Kalau hoax politik memecah belah bangsa, maka kabar bohong seputar kesehatan bisa mengancam nyawa gitu loh. Jangan sampai kemudian nanti teman-teman juga memproduksi itu, justru kemudian apa? Menghasilkan kematian gitu bagi orang yang harusnya nggak boleh menggunakan apa bahan A, kemudian karena hoaxnya tadi menggunakan itu, ternyata orangnya punya alergik dan lain sebagainya, ternyata malah apa? Mengancam nyawa seseorang. Nah, ini kan luar biasa seremnya gitu ya. Kemudian apa sih sanksinya? Tentu teman-teman tahu ya tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi teman-teman, kalau orang yang sengaja gitu ya, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, kemudian apa mengakibatkan kerugian konsumen dalam rangka apa? Transaksi elektronik, sebagaimana di pasal 28 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, ini biasanya cepat juga, karena apa? Jejak digital itu juga cepat cepat apa namanya, diselesaikan permasalahannya gitu ya, lebih gampang gitu ya. Nah, hati-hati betul gitu ya teman-teman, termasuk apa, nanti juga adminnya WA itu juga akan dimintai keterangan gitu ketika di satu kelompok, makanya harus hati-hati gitu. Ikut grup pun juga harus melihat-lihat gitu ya, jangan sampai kemudian ikut-ikutan gitu ya, apalagi ikut menyebarkan. Share-share itu nggak terasa, jempol kita biasanya gatal gitu ya untuk kemudian men-share, membagi gitu ke yang lain gitu. Kemudian sanksinya di dalam hukum pidana juga ada ya teman-teman. Kalau di sana itu terkait dengan menyiarkan kabar bohong. Itu warisannya Belanda ya kalau kita bicara tentang hukum pidana gitu. Kemudian di yang lain juga tentang menimbulkan keonaran, pemberitaan bohong, ya ini yang berkaitan dengan itu. Kabar yang tidak pasti gitu. Nah, itu teman-teman yang berkaitan dengan apa namanya, aspek legal gitu. Tapi yang terakhir tentu akan saya sampaikan sebenarnya ada nggak sih perlindungan hukumnya bagi kita yang ada di garda depan tadi terkait dengan penegakan diagnosa gitu ya. Ternyata ada perlindungan hukum. Siapa yang kemudian melakukan itu adalah pemerintah dengan menunjuk Kementerian Kesehatan. Karena apa? Kementerian Kesehatan tentu fungsinya adalah salah satunya merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan gitu ya. Jadi kalau sudah ada jaminan itu nggak usah khawatir gitu ya. Nah itu maka perlindungan hukum itu akan didapatkan oleh kawan-kawan semua gitu ya. Terakhir kemarin kita bicara tentang juga bagaimana percepatan nanti termasuk di dalam hal apa pelayanan untuk pemeriksaan laboratorium COVID-19 gitu kan. Nah di situ juga teman-teman tentu akan bisa melakukan advokasi diri selain kemudian advokasi itu dilakukan oleh apa namanya organisasi profesi. Jadi kita sama-sama untuk bergerak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu. Meskipun sebenarnya secara konstitusional tentu sudah ada mandat dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk membuat sebuah kebijakan dalam hal perlindungan hukum terhadap ATLM khususnya. Nah, teman-teman, itulah yang saya sampaikan hari ini sebagai pemicu diskusi kita. Mudah-mudahan bisa membawakan manfaat untuk kita semua dan nanti silahkan ini kuesioner juga bisa diisi gitu ya terkait dengan materi saya untuk perbaikan apa namanya selanjutnya. Dan saya terima kasih bahwa hari ini saya diberikan waktu belajar oleh DPP dan tentu saja apa sangat membahagiakan ya untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin itu kita bisa melanjutkan diskusi. Saya kembalikan kepada Bu Lenggo.